Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Di suatu hari yang cerah, ada sebuah program talk show yang menjadi pembuka dalam kisah ini. Nampak Andrew Kincaid yang berperan sebagai narasumber dalam acara tersebut. Ia merupakan CEO dari sebuah perusahaan game yang sedang berkembang dan menjadi salah satu pionir dalam industri game yang bernama Sentinel. Ia didatangkan dalam acara tersebut menyusul kampanye yang diserukan soal hak kepemilikan senjata yang sedang digodok oleh pemerintah Amerika. Kincaid juga menegaskan bahwa video game hanyalah sebuah permainan semata. Tentu tak ada hubungannya dengan larangan soal kepemilikan senjata dan memang seharusnya tidak perlu dibahas hingga ke parlemen sekalipun. Tidak hanya itu, pembawa acara dalam program tersebut juga sempat membahas tentang Orson Creed yang merupakan petugas keamanan di Sentinel dan dikabarkan selalu berseberangan dengannya. Bahkan Kincaid sempat menegaskan bahwa Orson kini bukan lagi bagian dari Sentinel. Sementara itu, Orson yang juga nampak sedang melihat secara langsung acara talk show tersebut sempat merasa kesal dengan apa yang diutarakan oleh Kincaid. Namun ia masih terlihat tegar karena istrinya yang bernama Abby terus memberikannya semangat sembari mempersiapkan kepergian mereka saat itu. Namun secara tiba-tiba, sejumlah pria misterius datang ke rumah mereka dan langsung menyandra Abby. Abby! We live in a world dominated by technology. Terlihat Max Troy, pria yang dikisahkan sebagai game tester yang selalu bekerja dari rumahnya untuk melakukan sejumlah tes sekaligus memberikan review terhadap game terbaru sebelum benar-benar dirilis ke pasar. Dan sampai saat ini ia masih terus bekerja untuk Sentinel. Bahkan tidak sedikit perabotan di dalam rumahnya yang merupakan barang hasil review atau sponsor yang diberikan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Seperti biasanya, kali ini Max kembali kedatangan Bertrand yang merupakan pegawai dari Sentinel dan selalu bertugas untuk mengirimkan barang dari tempatnya bekerja untuk segera dites oleh pria itu. Uniknya, game yang masih dalam tahap percobaan itu selalu dikirimkan oleh Kincaid dalam bentuk kaset. Meski sebenarnya bisa saja ia mengirimkannya dalam bentuk file. Hal itu juga yang seolah menegaskan bahwa selama ini Max memang sangat jarang keluar dari rumahnya. Tanpa menunggu lama, Max pun mulai memasukkan kaset tadi ke dalam konsolnya bersama dengan datangnya telepon dari petugas support bernama Brenda, yang sekaligus juga merupakan pacar dari Max. Wanita itu sempat memperkenalkan sekilas tentang game yang akan dimainkan oleh pacarnya itu. Game kali ini diklaim oleh Kincaid sebagai sebuah permainan yang akan membawa pemainnya berpetualang secara bebas di dalam dunia game. Dan tugas Max hanyalah untuk menilai tampilan yang ada dalam game itu, sembari memainkannya tanpa diperbolehkan melakukan mod atau yang lainnya. Sayangnya CEO dari Sentinel itu masih belum mau memberikan informasi lebih jauh mengenai game bergenre open world itu. Tak lama kemudian, ritual pun dilakukan oleh Max seperti yang kerap ia lakukan ketika mencoba sebuah game baru. Di waktu yang sama, Orson yang masih pingsan karena serangan dari para pria misterius tadi kini terlihat sedang dipasangi chip di bagian belakang lehernya. Tak lama kemudian mereka pun meninggalkan Orson dengan chip yang telah tertanam di lehernya, termasuk Zen yang juga turut membawa Abby sebagai sandranya. Di sisi lain, Max yang dari tadi menunggu dimulainya permainan akhirnya mulai bisa terhubung dengan game tersebut. Anehnya game kali ini tidak menampilkan adanya menu, option, atau bahkan loading sama sekali. Dan benar-benar terasa seperti sebuah kehidupan yang sesungguhnya, melebihi dari game open world lainnya yang ada saat ini. Tidak hanya itu, tanpa sepengetahuan Max, ternyata karakter game yang dimainkan olehnya dari tadi merupakan Orson, yang pada kehidupan aslinya telah ditanamkan chip oleh anak buah Kincaid. Apa yang dilakukan oleh Max dalam game akan berlaku sama dengan yang dilakukan oleh Orson di kehidupan nyatanya, termasuk tampilan dan situasi yang dialami oleh Orson selama ia dikontrol oleh Max.
Seperti halnya permainan lainnya, dalam game kali ini, Max juga mendapat misi melalui arahan dari Zen yang muncul dari layar ponsel milik Orson. Zen yang juga ditampilkan sebagai salah satu karakter dalam game itu juga sempat menjelaskan bahwa Orson hanya memiliki waktu 90 menit saja untuk menyelesaikan misi pertamanya. Karena jika tidak, maka Abby akan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Tak peduli dengan ancaman yang diberikan oleh karakter dalam game itu, Max pun memulai misi pertamanya seperti saat ia bermain game lainnya, dengan bergegas menuju ke bank yang telah ditentukan sebelumnya. Setibanya di bank, Max yang mengingat pesan dari Zen untuk merampok tanpa terdeteksi oleh penjaga, akhirnya masuk melalui salah satu jendela. Max juga sempat dikejutkan oleh keberadaan perampok lainnya, yang ternyata sudah berada lebih dulu di bank itu. Bahkan berita soal perampokan tersebut juga sampai disiarkan di televisi. Namun Max tidak menyadarinya, karena terlalu fokus pada permainan itu. Pria itu juga sempat kembali dibuat terkejut oleh karakter dalam game yang berperilaku layaknya manusia sungguhan. Berbeda dengan NPC pada umumnya yang cenderung kaku dan tak bisa merespon percakapan yang dilontarkan oleh Max. Namun hal itu justru yang membuatnya mulai tertarik pada game tersebut, termasuk untuk mulai bermain-main dengan NPC yang ada di sana. Max yang bahkan sempat diingatkan oleh Brenda untuk tetap fokus pada misinya saja, malah mulai membuat keributan dengan membunuh beberapa karakter yang ditemuinya dalam game. Tanpa ia sadari bahwa sesungguhnya hal yang sama juga terjadi di dunia nyata. You're dead. Max yang pada dasarnya merupakan pro gamers, tak butuh waktu lama baginya untuk dapat menyelesaikan misi tersebut. Namun anehnya game itu tak memiliki opsi pause sama sekali, yang memaksa Max untuk membiarkan karakter Orson tetap berada di dalam mobilnya tanpa melakukan apapun. Setelah sempat dibuat kagum oleh jalannya permainan yang sedang ditesnya itu, Max akhirnya mulai tersadar bahwa Orson yang menjadi karakter di dalam game merupakan sosok pria yang ada di kehidupan nyata dan melakukan semua hal yang sama dengan apa yang telah ditampilkan sepanjang game tadi. Bahkan Orson sempat dianggap sebagai pahlawan karena aksi dalam membunuh semua perampok yang sempat menyandra para pegawai dan pengunjung di bank itu. Sayangnya, Orson yang sempat tertangkap kamera sedang membawa 2 tas berisi uang, sekarang justru membuat bingung para awak media. Karena di satu sisi, ia telah membantu polisi dalam membasmi para perampok dan menjadi penyelamat bagi para sandera. Namun di sisi lain, Orson juga telah membawa uang hingga $2 juta dan masih belum mengembalikannya ke pihak bank, yang jelas membuatnya dicari-cari oleh pihak kepolisian. Menyadari adanya kejanggalan dalam game dan berita soal perampokan yang dilakukan oleh Orson tadi, Max sebenarnya sempat ingin menghubungi pihak kepolisian. Namun sialnya, sambungan telepon di rumahnya malah sudah dibajak oleh pihak Sentinel. Bahkan ia juga tidak bisa mematikan konsolnya. Hingga kemudian muncul sosok Zen yang mulai menjelaskan tentang fakta yang terjadi di balik game itu. Zen yang tadi sempat muncul sebagai NPC dalam game, kini memperlihatkan sosok aslinya melalui layar monitor di rumah Max. Zen juga sempat memperingatkan Max agar tetap memainkan game itu hingga selesai dan mengancamnya akan membunuh Brenda apabila pria itu berani menelpon polisi, mematikan konsol, atau meninggalkan rumahnya. Tak tanggung-tanggung, Sentinel juga mengirimkan beberapa orang untuk menjaga rumah tersebut dan memastikan agar Max tetap berada di dalamnya. Tak hanya itu, Max juga sempat dikejutkan oleh transferan uang senilai $2 juta yang masuk ke rekeningnya atas aksinya tadi, yang membuatnya semakin tersudut dan bisa saja menjadi tersangka atas aksi perampokan di bank tadi. Max yang aslinya merupakan pria baik-baik jelas merasa sangat bersalah, karena secara tak langsung ia sudah membunuh banyak orang meski mereka adalah perampok. Ditambah lagi dengan ancaman dari Zen yang akan membunuh pacarnya, jelas telah membuatnya tak memiliki banyak pilihan. Apalagi Brenda sendiri juga sempat berkali-kali mengingatkan Max untuk meneruskan game itu. Alhasil, Max pun kembali memulai permainan dengan misi barunya. Sialnya misi kali ini terasa sangat berat untuk dilakukan,
karena Orson diperintahkan menuju ke salah satu sekolah yang sedang terjadi penembakan. Dan ia diharuskan untuk melindungi pelaku penembakan itu dari para petugas polisi yang akan menangkapnya. Meski melakukannya dengan sangat berat, namun pada akhirnya Max berhasil menuntaskan misi keduanya. Walaupun ia sendiri semakin merasa bersalah, karena apa yang dilakukannya dalam game benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Termasuk telah membiarkan pelaku penembakan itu dengan bebas menghabisi nyawa para siswa di sekolah tersebut. Dalam perjalanan meninggalkan sekolah tadi, Max yang tak ingin lagi tertekan oleh pihak Sentinel karena semua misi yang dihadirkan dalam game itu akhirnya memberanikan diri untuk berontak, tepat ketika Zen akan memberikan misi yang lainnya. Max menyabotase ponsel yang ada di game itu dan menggerakkan karakter Orson untuk menelpon nomor rumahnya. Alhasil pria itu pun bisa terhubung dengan sosok Orson yang asli dan mengontrolnya lagi untuk datang ke rumahnya. Di waktu yang sama, terlihat Kincaid yang sedang makan siang bersama dengan Abby. Meski wanita itu nampak sangat kesal pada sosok pria yang ada di depannya itu. Dari sini juga terungkap bahwa CEO Sentinel itu ternyata merupakan mantan pacar dari Abby, yang nampaknya sampai sekarang masih menyimpan perasaan terhadap wanita itu. Sayangnya Abby yang sudah menikah dengan Orson jelas tidak mau menerima keberadaan Kincaid. Apalagi pria itu juga telah melukainya bersama dengan Orson, yang bahkan saat ini tidak diketahui keberadaannya. Momen kebersamaan itu pun tak berlangsung lama, karena tiba-tiba Zen datang dan memberitahu tentang aksi Max yang telah memberontak. Sesampainya di depan rumah Max, karakter Orson yang dikendalikan oleh gamer handal itu pun jelas bisa dengan mudah melumpuhkan semua penjaga yang berada di sana. Namun kali ini Max tidak sampai membunuh mereka semua, seperti yang sempat ia lakukan ketika sedang menjalankan misi perampokan di bank sebelumnya. Akhirnya Max pun bisa bertemu langsung dengan Orson yang sedari tadi telah ia mainkan dalam karakter di game. Seolah tak ingin membuang waktunya, Max juga sempat meminta Brenda untuk segera mengaktifkan frekuensi suara yang secara tak langsung mengembalikan kesadaran Orson. Dalam percakapan mereka, Orson sempat mengungkapkan tentang protokol keamanan yang diciptakannya untuk Sentinel, termasuk sejumlah alat penyadap yang juga dipasang pada beberapa perabotan di dalam rumah Max. Alhasil, semua alat penyadap pun akhirnya berhasil dicopot oleh pria itu. Selain itu, Orson juga sempat membahas tentang Control X yang merupakan ciptaannya dan awalnya hanya ditujukan sebagai perlengkapan dalam tugas pengawasan saja. Namun Kincaid yang merupakan pria licik dan jahat justru mengembangkannya menjadi alat pengendali yang lebih mengarah pada kemiliteran. Dan jelas itu sangatlah berbahaya. Lain halnya dengan Max yang justru mengaku belum keluar rumah sama sekali dalam 2 tahun terakhir. Tak lama dari itu, sebuah berita kembali muncul di TV dengan mengabarkan soal keterlibatan Orson dalam aksi penembakan yang sempat terjadi di sebuah sekolah. Hal itu jugalah yang membuatnya kini tidak lagi menjadi sosok pahlawan, melainkan seorang buronan. Menariknya, Max yang awalnya tidak memahami sama sekali cara kerja dari Control X, akhirnya mulai mengetahuinya setelah ia mendapati adanya chip yang tertanam di leher Orson. Dengan cepat, Max memindahkan chip tersebut ke salah satu anak buah Kincaid yang tadi sempat ditumbangkan oleh Orson dan berhasil mengendalikan karakter barunya yang berbeda. Lalu rencana pun dibuat. Max tetap mengontrol karakter barunya itu dari dalam rumahnya. Sementara Orson yang kesadarannya telah kembali, kini bergegas menuju ke markas Sentinel untuk menyelamatkan istrinya. Setibanya di markas Sentinel, aksi Max yang memindahkan chip ternyata telah diketahui oleh Kincaid. Dan hal itu juga yang membuat kedatangan Orson langsung disambut oleh banyak penjaga termasuk Zen. Alhasil pertarungan pun tak bisa terelakkan. Untungnya perjuangan Orson yang tak kenal menyerah akhirnya berhasil membuat semua lawannya tumbang.
termasuk salah satu anak buah Kincaid yang terkuat. Bahkan, Orson juga sempat membunuh Zen yang selama ini telah mengacaukan hidupnya. Tak sampai di situ saja, pertarungan pun kembali dilakukan oleh Orson dengan Kincaid, yang saat itu akan membawa kabur Abby dari markas Sentinel. Sialnya, Kincaid yang selama ini tidak nampak seperti seorang petarung justru terlihat cukup lihai dalam menggunakan pedang. Alhasil Orson pun terluka dan tak berdaya. Sementara itu di tempat lain, Max yang sempat membawa karakter barunya berkeliling untuk mengacaukan pantauan dari pihak Sentinel, akhirnya menggerakkannya lagi untuk kembali datang ke rumahnya. Karena salah seorang anak buah Kincaid yang telah sadar kini sedang menodong pistol tepat ke kepalanya. Dengan lihai, Max pun dapat mengendalikan karakter barunya dengan sangat baik dan mampu menyelamatkannya dari anak buah Kincaid tadi. Sialnya, Max yang awalnya ingin menggerakkan lagi karakter barunya ke markas Sentinel untuk membantu Orson yang sedang terancam, malah harus mengurungkan niatnya itu. Pasalnya chip yang ada di leher karakter baru itu justru mengalami gagal sistem, dan akhirnya membuat Max mau tidak mau harus keluar rumah untuk menyelamatkan Orson. Kembali ke Orson, ia yang kini sudah berada di ujung mautnya dikejutkan dengan kedatangan Max yang langsung menodongkan pistolnya itu ke arah Kincaid. Meski awalnya sempat ragu dan takut untuk membunuh pria jahat itu, namun pada akhirnya Max berhasil mengalahkan ketakutannya sendiri dengan menembak tepat di jantung Kincaid. Alhasil penjahat itu pun tewas seketika. Ia bersama dengan Orson dan Abby pun bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Di akhir film, terlihat Max yang menjadi narasumber dari salah satu acara talk show di TV. Dan ia diketahui baru saja diangkat menjadi CEO yang baru di Sentinel untuk menggantikan kepemimpinan Kincaid yang penuh kontroversi. Di tempat lain, Orson yang telah kembali dengan kehidupan normalnya kini nampak cukup menikmati penampilan Max di acara TV itu. Pria tersebut juga terlihat lebih bahagia hidup bersama Abby setelah masa-masa sulit yang mereka lalui selama ini. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy.